Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung divonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia ya. Malaysia langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat nggak boleh ada. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction salah satu video yang tentunya bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil manfaatnya juga, karena ini berkaitan dengan Syiah. Bagaimana tegasnya negara Malaysia terhadap Syiah. Nanti kita lihat videonya seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Inspirasi dari bahasan sahabat Sa'ad bin Waqqas tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi faham Syiah. Ya. Tentu saja Syiah sudah saya sering bahasakan ya. Oke, ini dari Ustadz bahasa lama ya guys. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, gitu kan. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan? Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria bantai orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan? Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan, misal, adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu? Tidak ada. Tidak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin, kita bahas sejarahnya, dan pada saat saya bahas Ali bin Abi Thalib panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi, istri Ali radhiyallahu anhu, kita katakan al-batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, terkenal. Dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok Syiah ini yang mengacau-ngacaukan semuanya. Dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sayangnya kaum muslimin di Indonesia ini banyak tidak paham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak paham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka paham, mereka nggak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikra dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz. Ini dari mana ini? Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya. Diseranglah orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, Umar. Siapa orang-orang ini? Mertua Nabi SAW. Aisyah, istri Nabi SAW. Kita sudah tahu konsep dalam Islam. Kalau orang meninggal tidak cerai, suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW, maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga, gitu kan? Jadi sudah disebutkan, dan ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ajma'in. Tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan? Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada Syiah di dalam, Syiahnya diganggu. Nggak pernah tuh. Nggak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh, Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah. Bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid. Karena dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan. Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tengah-tengah umat Islam. Nggak boleh, gitu kan. Dan jangan terpengaruh mengatakan, oh Syiah itu banyak. Banyak dari mana, gitu. Nggak ada banyaknya. Jumlahnya sedikit, cuma tahu menakut-nakuti umat Islam. Nggak ada. Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang, waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini? Kata beliau, dari mana dua madhab? Karena dua madhab besar. Dari mana besar? Anda di Syiah mengaku besar, dari mana? Gitu. Dari berapa jumlah kalian dan di mana? Dan apa pemahaman kalian?
Pemahaman apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, nggak mungkin sefaham dengan kita. Kalau anda mau, lebih baik disarankan oleh para ulama Sunni, lebih baik Syiah buat agama sendiri. Ngaku agama Syiah, terserah mau buat ibadah apa silahkan. Tapi kalau ngaku Muslim mengatakan Quran kurang, nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi peran kita memang harus memerangi, nggak boleh. Kita perangin dengan dakwah, dengan kita sampaikan, gitu kan? Luruskan pemahaman mereka. Jangan begitu, setiap ada kegiatan, Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar, apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar 1, kita buat seminar 2, 3. Mereka punya kampus 1, kita buat 3 kampus. Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung divonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia ya. Malaysia langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat, nggak boleh ada. Ditangkap kalau ada Syiah tuh di Iran, di Malaysia. Dianggap akan mengancam pemerintahan dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat. Mengganggu rakyat juga. Mereka memang selalu bikin kacau. Begitu ada kekuatan pasti bikin kacau. Berapa banyak mereka pada saat di Madinah itu hari buat masalah, masuk ke kuburan Baqi, mau ngambil mau bongkar kuburannya Aisyah radhiyallahu anha, mau ngambil tanahnya, ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Akhirnya jadi masalah, buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran mereka buat Ka'bah. Ya Allah. Ada Iya. Ka'bah. Di Iran itu ada 3 Ka'bah. Bukan 1, 2, 3 Ka'bah. Gitu kan. Ada 2 di satu tempat, ada 2 tempat, ada 1 lagi. Saya sempat lihat cuplikan Ka'bahnya. Itu sampai ada salah satu tokoh dari Saudi mengatakan, begini saja, daripada kalian buat masalah buat muslimin di musim haji, kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran. Udah silakan. Ya, tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah, gitu kan. Iya, Nggak betul. usah buat masalah, lebih baik buat agama sendirilah. Seperti itu memang mereka buat. Yang Daripada di dalam menyesatkan agamanya itu ya, semua guys. ancaman-ancaman. Bahkan yang aneh sekali, kalau antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka, fatwa yang aneh sekali. Saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia itu, tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita ketik di YouTube itu, fatwa-fatwa aneh para ulama Syiah. Itu apa ya? Kalau saya bahasakan fatwa lelucon. Gitu. Jadi musim haji, saya lihat salah satu tokohnya mereka mengatakan kalau musim haji ditanya oleh jamaahnya, boleh nggak kita pakai HP? Oh kalau khusus laki-laki dia bilang, itu kalau pakai HP lagi ihram, tidak boleh HP-nya ditempelkan begini di telinga. Kalau begini batal hajinya. Kalau dibesarin Ya speakernya Allah, baru itu. tidak batal. Ini fatwa dari mana? Astaga. Kan itu. Kelinci dianggap tidak boleh, ini itu aneh-aneh. Tapi dalam bahasa Arab memang ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya. Biar orang-orang Syiah di Indonesia pun faham. Mereka nggak faham tuh. Fatwa-fatwa di sana tuh aneh-aneh gitu. Ya, aneh-aneh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan, dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya, semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut. Teman-teman sekalian, semoga Allah berikan hidayah. Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya, karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak, sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan. Ya udah Gampang, terima aja pokoknya lah paling kayak gitu. gampang, paling subur. Orang-orang Kristenisasi yang nyebarin Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Karena mereka apapun disampaikan, apa yang dikasih, iya gitu kan. Manut Jadi aja ini gitu. hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama membaca tentang mereka itu siapa Syiah. Tadi saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita. Mengingatkan semuanya. Yang bisa menjangkau instansi pemerintahan menyampaikan, sampaikan dan berada mereka. Ceritakan, sampaikan apapun. Dan ini bukan jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan, ini loh faktanya mereka buat begini, dipaparkan, gitu kan. Kemudian di pengajian-pengajian, ustadz-ustadz harus gencar menyampaikan. Ini sudah harus, gitu kan. Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau Syiah itu begini, Syiah itu punya pasukan, Syiah itu punya apa, itu nggak ada. Semuanya itu cuma ngomong kosong yang, kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa? Mau bunuh umat Islam. Memang kita sudah tunggu kematian kok, gitu kan. Iya. Umat Islam tinggal, alhamdulillah kalau ada yang umat Islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku Muslim seperti ini, atau misalnya orang-orang kafir, mati syahid, gitu kan. Tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang takut dengan itu? Ahli sunnah tidak akan gentar dengan itu. Tapi kita tidak pernah buat masalah pada siapapun. Dan ulama mengatakan, berperilaku dengan orang-orang Syiah ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang munafikin di Madinah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, karena dia pimpinan munafikin, kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya.
Artinya apa? Selama mereka mengaku muslim, kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan, ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. Keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan, ngawurin. Kan gitu. Umat Islam itu, umat muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa banyak di kancah jihad terjadi. Mereka baru masuk, mereka baru belajar, mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah yang Allah perlihatkan. Jadi saya sarankan seperti itu. Wah, ini adalah kajian yang singkat, tapi di dalamnya sangat-sangat menohok ya guys. Maksudnya kayak seperti yang dikatakan oleh Ustadz Basalamah tadi, kalau di Indonesia ini manut-manut aeh gitu. Kayak dibilang iya aja gitu. Jadi kayak mungkin kurang tegas dalam hal Syiah gitu. Semoga kembali ke Al-Quran lagi deh gitu, kembali ke jalan Allah lagi. Kalau agama kita itu cuma satu gitu, agama Islam gitu. Semoga apa yang disampaikan dalam video kali ini juga yang disampaikan sama Ustadz Khalid Basalamah, bahwa Malaysia itu tegas dalam soal Syiah. Semoga Indonesia bisa mencontoh itu. Semoga kita dijauhi yang namanya Syiah ini guys, karena sejatinya manusia juga kan hatinya mudah dibolak-balikan. Itu juga tergantung dari pribadi masing-masing. Ada yang hatinya lunak, ada yang hatinya keras, ada yang misalnya diajakin yuk ikut Syiah yuk gitu, tanpa tahu arti Syiah itu apa gitu. Jadi semoga kita dilindungilah dari ajaran-ajaran seperti Syiah ini salah satunya, dan juga ajaran-ajaran yang lainnya yang keluar dari konteks agama Islam. Yaudah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, dan pasti juga bermanfaat untuk aku pribadi supaya tetap hidupnya berpedoman dalam Al-Quran gitu, supaya tidak salah jalan gitu. Dan semoga teman-teman juga seperti itu. Udah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.